Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah pagi hari ini kita merenungkan betapa kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus, sebab Bapa kita adalah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kita dalam segala apapun dalam kehidupan kita. Mari naikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan, dan kita mau katakan, Kau Allah yang setia Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Mari katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari bawa hidup kita hadapan Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam-Mu. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah
Mari mengagungkan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kami memuji, kami menyembah, ku meninggikan namamu, Yesus. Ku meninggikan, ku mengagungkan namamu. Haleluya, kami memujimu, kami menyembah, kami meninggikan, kami mengagungkan namamu Tuhan, namamu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang mulia Tuhan, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang menerima segala kehidupan kami Tuhan. Ini syukur dan pujian kami Bapa, kami naikkan di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan menerima sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa, untuk kami dapat mengerti betul apa yang ingin Tuhan dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami, dan apa yang harus kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati juga untuk beliau yang menyampaikan firman kebenaran akan firman-Mu. Berkati beliau, beri hikmat untuk beliau Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam doa pagi. Nah Bapak Ibu Saudara, gereja memiliki satu tema, yaitu masih tentang pemulihan. Tetapi bulan ini gereja mempunyai subtema, yaitu tentang restorasi dalam perkataan. Pemulihan di dalam perkataan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya pemulihan seutuhnya? Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya pemulihan sesungguhnya? Ketika perkataan kita masih berkata-kata negatif, kita tidak pernah berkata yang positif. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengingini pemulihan seutuhnya, kita harus selalu mengatakan perkataan yang positif. Kita minta Tuhan pemulihan perkataan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita baru keluar ibadah. Nah, ketika kita keluar dari ibadah, terkadang kita menjumpai tukang parkir yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba keluar dan minta uang parkir. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita langsung berkata-kata, kita mengumpat, kita marah-marah, kita perkatakan yang tidak baik, padahal kita baru aja pulang dari gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga mengalami seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara sering berolahraga di Monumen 45, akan mengalami yang namanya seperti itu. Tukang parkir tidak ada, tiba-tiba ada ketika kita mau pulang. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi perkataan kita ketika seperti itu? Apa kita harus mengumpat atau kita mengucap syukur? Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa dipulihkan Tuhan di dalam keluarga kita, hubungan dengan istri, dengan anak-anak, dengan sahabat, dengan rekan kerja. Ketika perkataan kita yang keluar hanyalah negatif, hanyalah amarah, hanya perkataan yang selalu menyudutkan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, gereja memiliki tema, dan tema itu diambil di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita belum melangkah ke ayat itu, kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-19 sampai 27, itu mengambil tema di atasnya adalah mendengar atau pelaku firman. Nah, sebelum kita membaca di dalam Yakobus 1 ayat 26, didasari Tuhan dengan pendengar atau
pelaku firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mendapat restorasi dalam perkataan, kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tidak bisa kita hanya pelaku saja, tetapi kita tidak pernah mendengar dengan baik. Ketika kita mendengar dengan baik, kita akan melangkah, kita akan melakukan firman Tuhan, kita akan berjalan dengan Tuhan, kita akan memberikan perkataan yang positif, yang membangun. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti di dalam Yakobus 1:19 saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, ketika kita belum melangkah ke dalam ayat Yakobus 1:26, dilandasi di 19 bahwa kita harus cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 19 dikatakan bahwa kita harus menjadi pendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi pendengar yang baik sebelum kita berkata-kata. Apakah yang akan kita keluarkan itu kata-kata yang positif atau negatif? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita coba baca di dalam Yakobus 1 ayat kedua 6. Kita akan belajar dengan dua hal di dalam Yakobus 1 ayat 26. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan bahwa jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan bahwa jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang kita pelajari ada di dalam Yakobus 1 ayat 26 bagian A. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Coba kita ganti katanya dengan katamu. Nah, saya bacakan. Jikalau ada seorang menganggap dirimu beribadah tetapi tidak mengekang lidahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba ayat ini kita ganti dengan diri kita. Kalau kita sudah beribadah tetapi kita tidak mengekang lidah kita, dan perkataan kita hanya keluar perkataan yang pahit, perkataan yang hanya menyakiti orang lain, bagaimana kita bisa dipulihkan dalam kehidupan kita? Bagaimana rumah tangga kita bisa dipulihkan? Bagaimana ekonomi kita dapat dipulihkan? Hanya perkataan yang negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita garis bawahi adalah mengekang lidah. Di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan mengekang adalah mengendalikan. Jadi ketika kita sudah beribadah, harusnya kita dapat mengendalikan lidah kita. Kita harus mengekang lidah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengekang lidah kita? Kita hanya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku selalu kekuatan sehingga aku boleh mengekang lidahku, sehingga setiap perkataan, setiap ucapanku biarlah ucapan syukur, dan perkataanku hanyalah perkataan yang baik, perkataan yang tidak negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan kalau kita tidak memperkatakan hal-hal yang baik? Sebenarnya sama ketika kita mengatakan hal-hal yang mengutuk, perkataan yang tidak memberkati. Lebih baik kita mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Lebih baik kita berkata-kata yang menguatkan buat saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita sudah beribadah, kita harus menjadi orang yang dapat mengekang lidah kita. Makanya dari itu, kita harus menjadi bukan hanya menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan. Ketika kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, pasti apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap gereja kita, terhadap siapapun, hanyalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah poin yang pertama di dalam Yakobus 1 ayat 26, dikatakan bahwa jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, jadi sia-sialah ibadah kita. Kita pulang ketika kita boleh di gereja bisa ngomong shalom, amin, tapi ketika kita pulang
perkataan kita menyakitkan orang lain. Sama, saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk memberikan lidah kita, mengekang lidah kita, mengunci lidah kita untuk berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata yang tidak baik. Tetapi biarlah mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah mulut kita untuk memberkati orang. Biarlah mulut kita ini, perkataan kita ini bisa menjadikan kekuatan buat orang lain yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang poin pertama. Nah, di poin kedua kita belajar di dalam Yakobus 1:26 bagian B. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara di dalam Yakobus 1:26b. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahmu. Sekali lagi katakan, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata menipu itu berarti mengatakan tipu muslihat, atau bisa dikatakan mengakali atau memperdaya. Nah, kalau kita ketika berkata-kata dengan kasar, sedangkan ketika di gereja kita bisa berkata-kata dalam berkati Tuhan, berkati jemaat. Tetapi itu ketika kita tidak sesuai dengan hati kita yang keluar dari mulut kita, sama aja kita menjadi pencuri. Kita sama aja menipu. Kita sepertinya memperdayai orang-orang yang melihat kita. Nah, kita mungkin kelihatannya baik di gereja, kita dilihat dipandang baik, kita dilihat rohaniwan sekali. Tetapi ketika di kampung, ketika kita di kehidupan masyarakat, apalagi di kehidupan keluarga, dengan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, bagaimana kita menipu diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya dari itu jangan pernah kita lalai untuk selalu menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Berjalannya bersama Tuhan. Ketika engkau tidak mampu, mintalah kepada Tuhan kekuatan menjadi pendengar dan pelaku firman. Ketika engkau mendengar dengan baik dan masuk di dalam hati kita, kita akan menjadi orang yang dapat melangkah dengan baik. Kita menjadikan orang yang berkata-kata dengan baik, berkata-perkata dengan luar biasa. Perkataan kita ini bisa memberkati. Ketika kita di rumah, sama halnya perkataan kita jaga. Perkataan kita selalu baik, positif terhadap anak istri. Dan kita keluar pun akan sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi milikilah hati yang selalu bertanya kepada Tuhan. Milikilah hati selalu minta kepada Tuhan untuk kita dapat mengekang lidah kita. Hati dan mulut kita sama. Hati dan perkataan kita sama. Jadi kita tahu kita bukan orang yang sempurna. Tetapi ketika kita minta Tuhan dalam hidup kita, minta hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, Tuhan akan sanggupkan, Tuhan akan memampukan kita menjadi orang yang berkata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, sehingga kita tidak menjadi penipu. Kita tidak menipu terhadap diri kita, menipu orang lain, menipu anak istri kita. Tetapi kita sama di hadapan siapapun, melihat kita luar dalamnya sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin itu saya mau akhiri dengan satu ilustrasi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang yang memiliki perusahaan yang besar, dia sedang mengalami yang namanya depresi, dan ketika dia pergi ke restoran karena itu waktunya untuk makan, dia pergi makan siang. Nah, kebetulan dia makan siang di restoran yang luar biasa. Dia makan siang di restoran yang mewah, Bapak Ibu. Nah, ketika dia duduk dan dia melihat sekelilingnya, melihat sekitarnya, tiba-tiba ada kecoa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kecoa ini hinggap di baju seorang wanita. Nah, wanita ini berteriak-teriak, wah. Terus akhirnya lari lagi, kecoanya lompat lagi ke tubuh wanita yang lain. Lompat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya hingga kecoa itu hinggap di tubuh seorang pramusaji itu. Nah, pelayan itu, kecoa itu hinggap di tubuhnya. Nah, dia melihat, orang ini, pengusaha ini melihat apa reaksi cewek yang pelayan ini ketika dihinggapi kecoa. Dia dengan tenang, dia ambil kecoa itu, dia ambil dan dia buang kecoa. Nah, dan pengusaha ini mendapat
suatu wacana Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mengalami masalah, itu bukan kata-kata yang harus keluar langsung. Jadi jangan langsung keluar kata-kata yang menghujat, tetapi dia melihat bahwa satu, yaitu ketenangan dirinya. Dia melihat bahwa masalah itu ketika dia menenangkan diri dia dan dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ilustrasi ini kita belajar bahwa ketika kita mengalami, sebelum kita berkata-kata, kita harus tetap tenang dalam situasi apapun. Tenangkan diri kita, kuasai diri kita, sehingga ketika kita keluar, kata-kata kita adalah kata-kata yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, kesimpulannya adalah mari kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan sanggup mengadakan pemulihan dalam perkataan kita, sehingga perkataan kita selalu menjadi perkataan yang memberkati orang. Jadi kita harus selaras hati, perkataan, perbuatan sama. Jadi ketika kita keluar, orang akan melihat hidup kita sama, tidak ada yang beda, baik hati, baik tingkah kita, baik perkataan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah pendengar firman Tuhan yang baik, jadilah pelaku firman Tuhan yang baik, dan kita percaya hanya Tuhan Yesus yang memampukan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadikan rema dalam kehidupan kita. Saya percaya yang lemah dikuatkan, dan perubahan perkataan yang tidak baik menjadi baik, perkataan yang selalu menyakiti jadi perkataan yang berkat. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.